Ya, yang saya tanya, roh apa? Roh apa yang membimbing kalian sampai kalian mampu memfitnah Yesus sebagai orang yang terkutuk untuk menebus kalian dosa-dosa kalian? Fitnah itu muncul dari mulut kalian, dibimbing oleh roh apa? Ingat, 1 Korintus 12 nomor 3, tidak ada seorang pun yang dibimbing roh Allah yang mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Nah, sementara kalian semua terstruktur, terencana, masif mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena dosa kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kalian mampu mengatakan itu? Jawab. Mana dalilnya? Mana dalilnya kami mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang mati digantung salib di atas tiang pohon terkutuk itu siapa? Itu menjadi kutuk, bukan kita mengatakan. Bedakan menjadi kutuk. Itulah yang saya katakan. Yesus menjadi kutuk. Lebih parah lagi. Menjadi kutuk karena pada awalnya kami manusia, abang juga bukan kami saja, bukan Kristen saja. Kamu orang abang Kristen semua itu terkutuk pada awalnya. Monyet, pemakan setan, maka Yesus datang untuk menggantikan kami dan kutuk kalian dilimpahkan kepada Yesus. Pertanyaan saya, ketika kutuk Anda dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk di sini siapa? Abang harus tahu Yesus itu menggantikan kami, bukan kami saja, tetapi abang yang harusnya tadinya Anda yang terkutuk karena dosa Anda, sekarang dilimpahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk sekarang itu Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu terkutuk? Jawab. Contoh begini, saya kasih contoh. Abang utang sama saya 100 ribu lah, tetapi saya ditanya tetapi juru selamat saya yang menggantinya. Nah, sekarang saya punya utang sama ente 200 ribu. Kemudian utang saya itu ditanggung oleh Dinda Ardiansa. Dilunaskan, bukan diganti. Dilunaskan. Sekarang yang menanggung utang saya siapa? Bukan menanggung, yang melunaskan itu kan Bang Ardiansa. Oke. Yang menanggung kemudian dan yang melunaskan itu adalah Dinda Ardiansa. Berarti utang tadi itu melunaskan gitu. Ya, berarti utang tadi itu mau tidak mau Dinda Ardiansa harus mati demi untuk menghapus utang saya. Betul? Betul. Melunaskan. Dinda Ardiansa harus terkutuk menanggung utang saya. Betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang ngajarin ente, roh apa yang merasuki ente mengatakan Yesus menggantikan kutuk yang harusnya untuk Anda menjadi dia yang kutuk itu? Siapa yang ngajarin Anda? Roh apa? Jangan mutar-mutar Bang. Tadi Bang mengatakan bahwa kami mengatakan Yesus terkutuk. Sekarang Bang bilang menjadi terkutuk. Itu Bang, jangan begitu Bang. Jadi Yesus tidak terkutuk menurut kalian? Menjadi menggantikan kutuk itu Bang. Di mana dalilnya menjadi kutuk karena itu? Mana dalilnya? Di sini yang ditebus di sini adalah kutuk hukum Taurat. Oke, sekarang permasalahannya, hukum Taurat itu apakah untuk Kristen atau untuk Yahudi? Robek otakmu kubuat ini, robek meleleh, lari secepat mungkin dari saya. Kalau kau ndak kupermalukan hari Jumat lo ini, hari Jumat berkah, ku robek otakmu. Sekarang Paulus menceritakan Yesus membatalkan atau menebus kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebenarnya untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jawab. Hoi. Ya, percuma aja Bang, kita jelasin juga kalau Bang Saya ulang pertanyaannya. Hukum Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Jujur. Untuk si Zuma. Mulai. Kabur gurunda. Mulai.
Sakit hati, pasti sakit hati, Kau yang sakit karena hati. otakmu ku buat meradang. Hukum Taurat itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Yesus datang menebus itu, berarti Yesus menebus untuk yang punya Taurat. Siapa mereka? Bani Israel. Lalu Kristen ini penumpang gelap yang mengatakan Yesus mati untuk kita. Ente siapa rupanya? Begini Zuma, kamu sakit hati karena Tuhanmu tidak pernah kamu. Sahabatku Hidayah, mu'alaf, syukran. Begitu Tuhan kami. Ya, itu Tuhanmu, saya tahu itu Tuhanmu, itu sembahanmu yang kelak akan mengusir kamu. Saya tahu, saya paham, saya ngerti, saya udah tamat itu. Tuhannya Kristen bernama Yesus, tapi salah sembah. Kayak gitu, kenapa dia lari? Karena repot ya. Lari repot. Enggak lari. Enggak lari. Naik lagi gurunda. Naik lagi gurunda semua. Oten kejang-kejang di bawah, makanya nge-report itu loh kesimpulannya. Saya harap bisa nanti suatu saat Bang Suma live offline, debat offline aja. Ya emang offline kok kau ya. Kau juga mau offline rupanya. Coba, kau mau offline nggak? Kalaupun offline kelasnya maka rupanya. Nggak level ini bawahan saya kalau mau lawan Bang Suma, hadapi dulu saya. Islam. Nah, Tampah di bawah salib. Hadir lagi. Debat apa ini? Bang Andi ini Kristen apa Muslim, Bang? Saya nggak Kristen, nggak Muslim. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Lama kali, Mak. Kelamaan. Ini Dinda gurunda ada. biasa. Ya, siap gurunda. Dengarkan syair-syair Paulus dalam 1 Korintus 12 nomor 3. Dengarkan ya. Siap, Nanti Guru. ditanya. Ini bedanya orang berangkel ditanya dengan orang sedeng ditanya. Dengar. Karena itu aku mau meyakinkan kamu Oh iya masa ini kan bahwa dengarkan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya ulang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dindardiansa, bisakah orang berkata dengan menggunakan Roh Elohim terkutuklah Yesus? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kalau bukan Roh Elohim yang membimbing orang berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa? Roh iblis the truth. Roh iblis. Roh iblis. kalau kamu berani Orang-orang Kristen itu, orang-orang Kristen itu agamanya didoktrin dan didogma untuk mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3, orang-orang Kristen ini dibimbing oleh apa? Iblis. Dasarnya jelas. Dasarnya jelas. Kata Paulus, tidak ada orang yang mampu berkata terkutuklah Yesus oleh bimbingan Roh Allah. Tak ada. Sedangkan orang-orang Kristen ini mampu dengan lincahnya mulutnya mengatakan dosa-dosanya membunuh, merampok, mencuri, memperkosa, memburit, menipu, itu semuanya dilimpahkan kepada Yesus. Makanya dia terkutuk. Jadi mulai hari ini kita
kita harus menempatkan kesimpulan yang akurat berdasarkan 1 Korintus 12 nomor 3 bahwa orang-orang Kristen ini adalah pasukan-pasukan Iblis. Silakan Anda sanggah, bantah pakai data, jangan Anda cuma cuap-cuap aja. Silakan. Saya sapa dulu ya Gurunda. Satu kebenaran Silakan. Kristen apa Muslim? Selamat pagi. Kristen aja Pak. Kristen ya, Kristen ya. Kristen aja. Oke, Bang Pardede Kristen, 0% juga Kristen yang barusan kabur dari room sebelah. Oke, lanjut. Silakan disanggah dari narasi Gurunda kami, Gurunda Zuma, disanggah menggunakan dalil ya, menggunakan data. Silakan. Siapa Kristen yang mau nyanggah? Satu orang aja. Jangan tiga-tiganya ngomong. Pingsan semua Gurunda. Jediar. Ada 3 orang Kristen disuruh nyanggah, 1 aja diem semua. Kacau kalian ini. Apa mau disangka, Bang? Yang mau disangka apa itu? Loh, lah kupingmu kau taruh dengkul rupanya. Kacau. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Habis ini kurangi makan babi ya, teman-teman, supaya tabiat kalian tidak bertabiat babi. Dengarkan. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 3, Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus terkutuk oleh karena bimbingan Roh Elohim. Tak ada, kata Paulus. Sedangkan orang Kristen berkata, Yesuslah yang mati terkutuk tergantung di atas pohon. Pertanyaannya, roh apa yang membimbing kalian memfitnah Yesus mati terkutuk? Jawab. Pingsan lagi dia. Wih, kok malah diem? Woi, Berat. Pertanyaannya Gurunda. Pertanyaannya berat kali itu. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada pernah orang Kristen bilang kayak gitu. Ya udah jawab. Udah jawab aja Bang Pardede. Di Jawab sini aja. hanya butuh kejujuran. Roh apa? Di Roh pemahaman iblis. kami Juna, Tuhan kami Yesus itu mengambil kutuk dari kami ini Nah, manusia itu- terkutuk semua. itu tuh. Jadi dia Kalian menjadi tidak terkutuk dan kutukan itu digantikan oleh Yesus. Ini sudah tertulis. kami ini Terkutuklah udah dikutuk Yesus yang di mati di neraka. atas tiang salib. Tertulis Udah Galatia dikutuk kami itu di neraka, 3:13. Juna. Pertanyaannya, roh kalau apa kami yang ini anak-anak membimbing Tuhan kalian ini mengatakan Yesus terkutuk? Roh apa? Begitu cuma ya. Roh apa yang membimbing kamu mengatakan dosa-dosamu itu yang harusnya kalian itu yang dikutuk diambil alih oleh Yesus? Roh apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Gimana? Roh maksudnya roh gimana? Bingung. Cara roh? Kayak kenal aja kamu roh. Kamu bisa kenal roh, Juma? Jangan lari ke situ, bawa materinya ke sana. Paulus mengatakan tidak ada satu manusia pun mampu berkata Yesus terkutuk dengan bimbingan roh Allah kecuali roh setan. Kamu berbicara roh, dari mana kamu kenal roh? Kenapa bahas roh jadinya? Inilah umat-umat Lucifer gini. Tadi kan bilang roh apa? Kamu mengenal roh rupanya. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibimbing oleh roh Allah mampu berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada. Sementara Kristen diajarkan dosa-dosa Kristen itu ditebus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Berarti yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Berarti yang terkutuk adalah Yesus. Berarti kalian mengatakan Yesus mati terkutuk. Tidak ada seorang pun karena bimbingan roh Elohim mampu berkata demikian. Pertanyaannya,
Lalu roh apa yang mengajak kalian, membimbing kalian mengatakan Yesus tergantung terkutuk? Roh apa? Jawab. Bang Suma, memangnya kami ada mengatakan bahwa Yesus terkutuk? Lalu yang digantung di tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk menggantikan dosa kami yang awalnya kami ini semua terkutuk. Yang terkutuk cuma manusia yang terkutuk, mulai dari Adam berbuat dosa terkutuklah manusia itu. Kalian yang terkutuk. Kutukan kalian itu dilimpahkan kepada siapa? Selamat kutukan, arti kutuk Bukan dilimpahkan. Bukan Ini dalilnya dilimpahkan. sudah mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Jangan tambah-tambah atau mengurangi Bang Suma. Dengan jalan menjadi kutuk. Kalau Bang Suma bilang melimpahkan, berarti Bang Suma sudah menambahkan ayat-ayat itu, Bang. Jangan bicara Dengan begitu, jalan Bang. menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Siapa ada yang menjadi tertulis. kutuk di sini? Siapa yang menjadi ada- kutuk? Sebab ada Siapa yang tertulis. menjadi kutuk? Dia menjadi kutuk karena mengganti Siapa kita. dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesusmu menjadi kutuk karena kalian. Pertanyaan saya, roh apa yang merasuki kalian sampai kalian mampu mengatakan Tuhanmu Yesus itu menjadi kutuk karena kalian? Bang Suma, Yesus itu mati kalau Bang Suma, disalib, Bang Suma itu bukan berpahaman untuk seperti Kristen itu salah. saja, Kristen dan tapi untuk semua manusia. Satu lah. Kalau Bang Suma berpahaman seperti itu, berarti cara pemikiran Bang Suma itu yang sesat, Bang. Terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Dia menjadi kutuk untuk Udah karena jangan kau bolak kita, balik Bang. di situ. Jangan kau bolak balik di sana. Tidak ada seorang pun mampu berkata karena roh Allah Yesus itu terkutuk. Tak ada. Sekarang kalian semua secara berkelompok mengatakan kutuk dosa itu sudah ditangguhkan kepada Yesus dengan menjadi kutuk karena dosa kalian. Kan pertanyaan saya sederhana, bukan? Berdasarkan pengakuan 1 Korintus 12 nomor 3. Kata Allah, tenang Nabi Isa, tenang Nabi Isa, makar mereka akan aku balas. Nah ini balasannya nih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pembalasannya, kalian menelan ludah sendiri. Kalian yang mengatakan dosa kalian ditebus dengan jalan terkutuk mati di atas tiang salib. Sekarang kalian jilat lagi ludah kalian. Kami tidak mengatakan datang terkutuk. Lalu semua dosa kutukan dari Adam dilimpahkan kepada Tuhanmu Yesus, sehingga Paulus dengan berani mengatakan Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Susah kali kau jujur. Nah, sekarang permasalahannya roh apa? Karena roh Allah tidak mungkin, roh Elohim nggak mungkin. Sekarang kandidatnya roh apa? Yang mengajarkan kalian berkata itu roh apa? Lucifer. Jangan Lucifer. Hanya roh Lucifer yang mampu membimbing orang-orang Kristen berkata dosa-dosa ditanggung oleh Yesus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Sadarilah itu dari sekarang. Sorry Bang Suma, sebenarnya masih ada Anda nggak memahami konteks itu. Ya, silakan. Apa konteksnya, yang mana yang saya tidak pahami? Yang mana? Ya, yang terkutuk lah orang yang mati di tiang salib itu. Anda nggak memahami maksudnya. Coba baca secara keseluruhan konteks itu. Pesannya apa? Pesannya adalah orang yang dihukum mati karena setara dosanya dengan dosa hukuman mati, apabila digantung pada tiang salib, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab
seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti baik, Bang orang Suma. yang benar-benar tergantung di tiang salib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Baik, Bang Suma. Bang Suma tahu nggak alasan kenapa Yesus disalib? Apakah ketika Yesus diadili ditemukan kesalahan yang setimpal dengan hukuman Tidak. yang dia terima? Tidak. Tidak. Ya, Tahu alasannya kenapa? ya karena Yesus itu manusia suci. Bukan masalah di manusia sucinya. Justru Alasannya itulah apa? saya tanya, apa roh apa setan yang kayak mana model giginya yang merasuki kalian sampai kalian Jadi memfitnah, gini, dia mati terkutuk Abang. untuk dosa-dosa kalian. Abang ini banyak ngoceh, tapi abang nggak memahami apa yang abang bicarakan sebenarnya. Baik, Yesus ini pantas tidak digantung? Yesus itu nggak pantas digantung. Bagus. Tetapi kenapa Pintar. dia rela? Rela. Kenapa dia rela? Yesus sendiri Rela. tahu. Yesus sendiri Rela. tahu bahwa dia itu Rela. datang itu memang untuk mati. Hei, rela. Lah, kalau dia nggak rela, ya dia nggak rela untuk mati disalib, dia tinggal perintahkan malaikat datang dan hancurkan itu pasukan-pasukan roh.